Ini tentang musim kemarau di Indonesia yang mengalami cuaca panas dan kekeringan ekstrim dengan suhu maksimum mencapai 40 derajat Celcius. Di wilayah Papua, cuaca panas ini disebabkan oleh dua efek fenomena alam yakni Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang meningkatkan suhu dan mengurangi awan hujan di selatan ekuator dan El Nino yang merupakan anomali kenaikan suhu permukaan laut di Laut Pasifik Timur. Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan bahwa kekeringan di Papua selain dipengaruhi oleh IOD positif di Hindia dan El Nino di Pasifik, juga dipengaruhi oleh angin kering dari Australia yang memperparah musim kemarau. Meskipun ada penurunan suhu, El Nino diperkirakan akan mencapai puncaknya di Indonesia antara November 2023 hingga Februari 2024. Namun intensitasnya mungkin akan bertahan tinggi dan lama karena terjadi peningkatan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Selama dua fenomena ini, udara lebih kering dan juga lebih hangat dari biasanya dapat menyebabkan kekeringan yang lebih parah di berbagai wilayah. Kondisi kering ini membuat hutan dan juga vegetasi lebih rentan terhadap kebakaran. Fenomena juga mengubah pola hutan. Beberapa wilayah mungkin mengalami curah hujan yang lebih rendah atau musim hujan yang lebih pendek selama periode El Nino atau IOD. Akibatnya, musim kemarau yang lebih panjang dan juga lebih intens daripada biasanya. Hal ini meningkatkan resiko kebakaran hutan karena tanah dan juga tumbuhan semakin kering seiring berjalannya waktu. Kebakaran ini dapat merusak hutan, mengancam kehidupan satwa liar, dan juga menyebabkan kerugian ekonomi. Kebakaran hutan selama periode fenomena alam ini dapat menghasilkan asap dan juga partikel berbahaya yang mencemari udara. Ini dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan manusia, terutama bagi orang-orang yang memiliki penyakit pernapasan. Kebakaran hutan ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian dan juga kehutanan. Selain itu, kerugian akibat kebakaran dapat mencakup biaya pemadaman kebakaran dan juga pemulihan wilayah yang terkena dampak. Fenomena alam ini hanya salah satu faktor yang dapat memicu kebakaran hutan. Dan seringkali faktor manusia seperti aktivitas pembakaran ilegal juga berkontribusi pada masalah ini. Oleh karena itu, pemantauan dan juga pengendalian kebakaran hutan oleh semua pihak berwajib selama periode dipol Hindia dan El Nino menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan dan juga masyarakat. Sebab investasi dalam industri ekstraktif dan juga monokultur di Indonesia telah bergeser dari barat ke timur, terutama Papua, dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sebagai peningkatan resiko bencana ekologi termasuk kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan kasus kebakaran hutan sejak Juli 2023 terutama di wilayah dengan ekosistem gambut, pada Agustus 2023 saja dilaporkan terdapat 564 titik panas atau hotspot di 10 kabupaten dan kota tanah Papua, termasuk Merauke, Nabire, Sorong, dan juga Jayapura. Hal ini harus segera diseriusi pihak terkait sebab jika diabaikan, hal buruk dapat terjadi. Seperti yang terjadi di Pulau Maui, Hawaii, Amerika Serikat pada Agustus 2023 lalu. Kebakaran hutan dan juga lahan ini adalah bencana alam terbesar dalam sejarah negara bagian tersebut. Kebakaran ini menghilangkan 111 jiwa, melukai lebih dari 100 orang, dan menghancurkan ribuan rumah dan juga bisnis. Kebakaran dimulai pada tanggal 8 Agustus 2023 di wilayah barat Pulau Maui. Api menyebar dengan sangat cepat karena kondisi cuaca panas dan juga kering berangin. Kota Lahaina yang terletak di wilayah barat Maui menjadi kota yang paling parah terkena dampak kebakaran tersebut. Sebagian besar bangunan di Lahaina hancur terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki aparat keamanan, namun penyelidikan awal menunjukkan bahwa kebakaran mungkin disebabkan oleh aktivitas manusia seperti aktivitas pembakaran liar hingga kecelakaan kendaraan yang tidak disikapi secara serius oleh pihak berwajib saat itu. Pemerintah Hawaii sendiri telah menyatakan keadaan darurat di Pulau Maui. Puluhan ribu orang telah dievakuasi dari wilayah yang terkena dampak kebakaran. Dampak dari kebakaran ini sangat besar. Selain korban jiwa dan kerusakan harta benda, kebakaran ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kebakaran ini membakar hutan, lahan pertanian, dan juga habitat satwa liar.
Pemerintah setempat hingga saat ini terus bekerja untuk memulihkan Pulau Maui dari dampak kebakaran. Namun proses pemulihan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Menurut saya, hal ini juga bisa terjadi di tanah Papua karena Papua juga berada di wilayah Pasifik. Untuk itu, tong harus sama-sama mawas diri dan juga waspada. Kalau menurut kamu bagaimana?